Ratusan ribu umat muslim di Yaman berkumpul di 70 lokasi di seluruh negeri dalam sebuah perayaan dan penghormatan yang meriah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mereka mengibarkan bendera hijau, melantunkan sholawat, dan berpartisipasi dalam perayaan meriah ini. Orang-orang berdatangan sejak pagi hari untuk menghormati kehidupan serta ajaran Nabi Muhammad. Agenda perayaan Maulid Nabi di Yaman yang bertepatan dengan tanggal 4 September ini meliputi pembacaan Al-Quran, mendengarkan khutbah, berdoa, dan mengenang warisan Nabi. Sebelumnya, yakni pada hari Rabu malam, langit sana dihiasi cahaya lampu hias berwarna hijau, serta kembang api meriah masih dalam perayaan yang sama, Maulid Nabi Muhammad. Menara Mustaha, sebuah gedung tinggi di kota Gaza, runtuh seketika sesaat setelah dihantam rudal Israel pada hari Jumat. Runtuhnya bangunan yang diklaim militer Israel sebagai markas Hamas ini diikuti asap tebal yang membumbung tinggi. Sementara warga langsung panik berlarian menjauh dari lokasi. Belum ada informasi terkait jumlah korban luka maupun jiwa dalam serangan ini. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Perahu layar Catalina dari Global Smooth Flotilla menghadapi badai dan masalah mesin pada hari pertama pelayarannya di perairan Spanyol. Meski demikian, pelayaran terus dilakukan untuk mencapai Gaza. Aktivis yang terdiri dari beragam profesi, mulai dari jurnalis, dokter hingga pelaut, mengikuti misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla. Mereka bertujuan untuk menembus blokade militer Israel menuju Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Dalam perjalanannya, perahu layar Catalina menghadapi kendala ketika meninggalkan Barcelona pada hari pertama pelayarannya di perairan Spanyol di lepas pantai Mallorca. Kapal harus ditarik 2 kali akibat kerusakan akibat badai dan masalah teknis sebelum berlabuh di Mau untuk perbaikan. Kapal ini diperkirakan akan berlayar lagi untuk bergabung kembali dengan kapal-kapal armada lainnya di Tunisia. Armada tersebut diperkirakan akan mencapai Tunisia dalam beberapa hari mendatang sebelum melanjutkan pelayarannya menuju ke Gaza. I know that a lot of us is not gonna make it. A lot of us gonna confront Israeli army. But since there's so many of us, they cannot take and stop all of us. I really believe that some of us gonna make it, and maybe not us, but some of us gonna make it. I do believe that we might break the siege. I do believe that we can bring some necessary humanitarian aid to the people who really need it. I do believe, otherwise there's no point of doing this. Global Smooth Flotilla adalah koalisi aktivis dari berbagai organisasi, termasuk Gerakan Global untuk Gaza, Freedom Flotilla Coalition, Maghreb Smooth Flotilla, serta Sumut Nusantara. Armada ini akan melintasi Italia dan Tunisia dalam perjalanannya menuju Gaza dan dijadwalkan tiba di Gaza pada pertengahan September.
Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo Ainis melaporkan. Pemirsa, hari ini ratusan mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para petugas kebersihan membersihkan sampah-sampah pasca aksi damai unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak Jumat siang. Usai mahasiswa membubarkan diri, lalu lintas di sekitar gedung DPR kembali normal dan lancar. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Pajajaran berkumpul di depan gedung DPR RI pada Jumat siang. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa beragam atribut alma mater. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster tuntutan yang berisi 17+8 tuntutan rakyat. Aksi bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini digelar untuk menagih DPR dan pemerintah dalam memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada 5 September 2025. Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti sejumlah elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil. Situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali, ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini jam 14.59, situasi aman. Ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Bandung, ya, dari sebuah universitas. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari yang sangat mulia ini, kami menghaturkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Menanggapi hari ini sebagai batas waktu dipenuhinya 17+8 tuntutan rakyat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pemberhentian tunjangan rumah ke anggota DPR RI, pemangkasan tunjangan DPR, dan memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik
yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucut